Halo, perkenalkan nama saya Alia Ramadanti dari kelas 4TI 7. Di sini saya akan membuat video menjelaskan mengenai pengambilan keputusan. Ada 3 fase pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intelligent phase, kedua design phase, ketiga choice phase. Kita masuk ke intelligent phase atau fase intelijensi. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahap ini, organisasi atau individu menyadari adanya masalah, misalnya penurunan penjualan, meningkatkan biaya, atau berkurangnya produktivitas. Identifikasi ini dilakukan melalui pengamatan, laporan, atau data. Yang kedua, klasifikasi masalah. Setelah masalah dikenali, langkah berikutnya adalah mengelompokkan jenis masalah. Apakah masalah bersifat terstruktur, terstruktur, atau beberapa aspek jelas tapi ada ketidakpastian, atau tidak terstruktur, di mana kompleks dan tidak ada prosedur baku. Selanjutnya, penguraian masalah. Masalah yang kompleks biasanya dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Misalnya, penurunan penjualan bisa diuraikan menjadi kualitas produk, strategi pemasaran, harga, atau pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir itu kepemilikan masalah. Tahap ini menegaskan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap masalah, misalnya bagian pemasaran untuk masalah promosi, atau bagian produksi untuk kualitas barang. Dengan begitu, masalah jelas siapa yang harus menyelesaikan. Kita masuk ke design phase atau fase perancangan. Yang pertama, identifikasi masalah, di mana kita menentukan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam solusi. Contohnya, jika masalah ada pada pelayanan, kebutuhan utamanya adalah meningkatkan kecepatan respon pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi masalah, di mana mengelompokkan masalah dalam kerangka yang bisa dimodelkan. Misalnya, masalah harga masuk ke dalam model finansial, sedangkan masalah promosi masuk ke dalam model pemasaran. Selanjutnya, penguraian masalah. Di sini kita membuat rancangan model atau skenario pemecahan masalah. Model bisa berupa simulasi, perbandingan biaya manfaat, atau skenario what if. Jika A dilakukan, dampaknya apa? Dan selanjutnya, kepemilikan masalah. Di sini kita menentukan pihak mana yang terlibat dalam pembuatan model dan evaluasi alternatif. Contohnya, tim IT membuat sistem baru, tim manajemen mengevaluasi dampak keuangan, dan tim pemasaran menilai dampak ke konsumen. Selanjutnya kita masuk ke choice phase, di mana fase pemilihan. Yang pertama, identifikasi masalah. Dari berbagai model yang ada, dipilih masalah inti yang harus segera diselesaikan. Misalnya, biaya tinggi ternyata lebih mendesak dibanding masalah promosi. Kita masuk ke klasifikasi masalah. Alternatif solusi dikelompokkan dan dibandingkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti efektivitas, biaya, manfaat, jangka panjang, resiko, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, masuk ke penguraian masalah. Di sini kita menganalisis setiap alternatif lebih detail, termasuk konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, solusi A cepat tapi mahal, solusi B murah tapi butuh waktu lama. Dan yang terakhir, kepemilikan masalah, di mana kita menetapkan siapa yang berwenang mengambil keputusan akhir serta siapa yang akan menjalani solusi. Misalnya, manajer puncak memutuskan, lalu tim operasional melaksanakan. Itu dia mengenai 3 fase pemecahan masalah. Sekian dan terima kasih.